Darso, 43, warga Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga tewas setelah dianiaya anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Mengenai hal tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengungkap awal mula kasus yang melibatkan Darso. Menurut Kombes Pol Aditya Surya Dharma, awalnya Darso menabrak Tutik Wiyanti di Jalan Mas Soeharto, Danurejan, Kota Yogyakarta, pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Darso dan rekan-rekannya lalu mengantarkan korban ke rumah sakit RS Bethesda Lempuyang Wangi. Pihak keluarga korban pun memotret kartu tanda penduduk KTP Darso untuk keperluan pertanggungjawaban kecelakaan tersebut. Saat korban ditangani oleh tim medis, Darso dan kawan-kawan justru meninggalkan rumah sakit tanpa pamit. Lantas, suami korban yang bernama Gary berinisiatif melakukan pengejaran mobil Darso yang diduga hendak mengarah ke Semarang. Ketika mereka sampai di Jalan Ir Dr. Yohanes, jalur Gary terhalang oleh mobil yang ditumpangi Darso bersama rombongan. Akibatnya, Gary terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Iya, ada 2 kecelakaan di hari yang sama. Setelah kabur, nabrak Pak Gary, ucap Aditya kepada awak media. Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Jogja. Kini proses pengusutan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Darso bersama 2 rekannya masih berlangsung. 2 teman Darso yang diperiksa, yaitu Tony dan Ferry. Kombes Pol Aditya Surya Dharma juga memberikan pernyataan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan 6 anggota unit Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta kepada Darso. Aditya mengatakan, dirinya menghormati proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung di Mapolda Jawa Tengah. Ia juga menyerahkan seluruh proses pemeriksaan oleh Propam Polda DIY jika terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan 6 anggotanya. Pada prinsipnya kalau memang anggota kami ada dugaan ke situ, penganiayaan. Ada bukti-buktinya pasti kami tindak tegas. Jelas Aditya di sela-sela kegiatannya, Rabu. Ia berujar, proses pemeriksaan yang dilakukan Bid Propam Polda DIY masih berlangsung. Meski begitu, anggota Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta itu masih aktif bertugas seperti biasa. Masih dalam proses pemeriksaan Bid Propam DIY. Saat ini masih aktif, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio mengatakan, sebanyak 13 saksi telah diperiksa terkait kematian Darso, 43. Pemeriksaan ini mengenai laporan yang dibuat keluarga Darso ke Polda Jateng, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Darso merupakan warga Mijen, Kota Semarang, yang tewas diduga setelah dianiaya anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Kami telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang, terdiri dari keluarga Darso, masyarakat sekitar, dan rumah sakit, RS Permata Medika, jelas Dwi selepas ekshumasi jenazah Darso di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, dilansir Tribun Banyumas. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ia menyebut, kasus ini masih dalam proses penyelidikan sehingga belum bisa menyimpulkan adanya unsur pidana. Proses ekshumasi ini untuk mendukung bisa menentukan ada pidana atau tidak, ungkapnya. Ia juga menyebut, Polda Jateng belum melakukan koordinasi untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor, yakni Is, anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Dwi berujar, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu unsur pidana dalam kasus ini sebelum melakukan pemanggilan. Kami belum koordinasi dengan Polda DIY. Kami tentukan dulu ini ada proses pidana atau tidak, tuturnya.